Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun kajian pustaka setelah minggu kemarin kalian menyusun latar belakang. Nah, kajian pustaka ini merupakan pijakan di dalam melakukan penelitian yang didasarkan pada teori atau bila ada berdasarkan pada hukum dari yang telah ditemukan sebelumnya atau temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli. Dan ini menjadi hal yang penting yang harus kalian kumpulkan, baik itu yang mendukung penelitian kalian maupun yang menyanggah atau tidak sependapat dengan penelitian kalian. Semuanya sebisa mungkin kalian kumpulkan karena kajian pustaka ini digunakan untuk berdiskusi, mendiskusikan pendapat-pendapat para ahli nanti di bab selanjutnya, yaitu di bab pembahasan. Nah, kemudian kriteria penyusunan kajian pustaka ini ada 3 prinsip di UN berdasarkan panduan penyusunan karya ilmiah. Yang pertama adalah prinsip kemutahiran, yaitu 80% merujuk penelitian 10 tahun terakhir. Yang kedua adalah prinsip keprimeran, 80% berasal dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Kalian boleh mengutip dari media massa ataupun dari media sosial, misalkan bila memang diperlukan, tapi 80% harus berasal dari karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, yaitu jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang terakhir adalah relevansi. Kalian hanya memasukkan yang relevan saja dengan penelitian kalian. Jadi harus benar-benar diperhatikan, tidak asal memasukkan suatu perpustakaan atau suatu sumber pustaka. Nah, ini ada contoh dari yang ditulis oleh salah seorang di antara kalian minggu kemarin. Saya sengaja mengambil ini supaya Anda semua bisa mempelajari dengan real bagaimana sebaiknya mengutip atau membuat suatu kalimat dengan pendapat orang lain. Dapat kita lihat kalau misalkan di paragraf ini tidak semua kata-kata ini, saya yakin tidak semuanya original, tidak semua original. Dari penulis pasti ada kata-kata yang dikutip. Contohnya ini, data hasil kemampuan hasil visa ini pasti kutipan. Ini pasti hasil laporan penelitian orang lain atau laporan orang lain, bukan dari si penulis. Dalam hal ini mungkin dari lembaga PISA. Kemudian ini menempati 10 negara nilai terendah. Kemudian penilaian PISA dari 15. Ini juga pasti bukan original. Nah, tentu hal seperti ini tidak baik jika tidak menuliskan sumbernya. Karena itu mari kita bedah paragraf ini supaya jelas. Kita coba. Jadi bila kita uraikan paragraf sebelumnya, maka akan jadi seperti ini sebaiknya. Jadi ini adalah original dari penulis. Kemudian saya pikir 2 kalimat yang saya beri tanda hijau ini merupakan kutipan. Sampai sini, dari sini merupakan penelitian A. Sementara dari penilaian sampai peserta tes merupakan penelitian B. Sementara yang saya berikan biru ini adalah saya anggap sebagai asumsi dari penulis. Kenapa? Karena penulis mengatakan diyakini dan dikuatkan oleh kalimat selanjutnya. Yang saya anggap ini sebagai penelitian saya, harusnya dicari sumbernya. Tidak bisa penulis menuliskan seperti ini, harus ada data yang mendukung. Apakah betul pembelajaran sains dinilai kurang relevan dan populer di mata peserta didik? Jadi kemudian 2 kalimat penelitian ini bisa digabungkan menjadi satu. Dan terdapat kalimat yang tidak efektif di sini, yaitu pada kalimat yang ini. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata, ini di bawah rata-rata, diulang-ulang rata-rata ini. Pada
padahal di awal sudah disinggung masih jauh di bawah rata-rata, kemudian nilai terendah, kemudian tingkat 62 dari 70. Nah ini kan kalimat ini cuma mengulang atau redundan, karena itu harus sebaiknya dihilangkan saja kalimat ini, tidak efektif, akan membingungkan pembaca. Nah jadi apabila kita rapikan maka seperti ini. Ini adalah ungkapan original dari penulis, kemudian kita gabungkan kutipan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga menjadi dengan kata penghubung lebih lanjut. Jadi waktu kalian tulis bisa ditulis seperti ini, menggabungkan dua pengertian, misalkan yang pertama A, misalkan A 2015, misalkan B 2016. Ini kan dua pengertian ini digabungkan, ya. Kemudian kalimat ini dihilangkan saja, dan kalimat ini merupakan kalimat setelah kutipan ini merupakan original karena dijelaskan sebelumnya oleh kutipan yang ini. Nah, yang diberikan tanda biru ini adalah asumsi dan dijelaskan oleh kalimat di bawahnya. Misalkan ini C 2015 misalkan, ya. Ini kutipan juga. Jadi dari satu kalimat ini yang original ditulis oleh penulis ini cuma 3 kalimat. Yang satu menjelaskan, yang dua menjelaskan kutipan kalimat ini, sementara yang satu kalimat adalah asumsi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, itu cara mengutip yang saya harap kalian memperhatikan cara menyusun kajian pustaka. Nah ini sekarang tentang bagaimana melakukan parafrase, atau parafrase ini adalah menulis ulang gagasan orang lain dengan kalimat Anda sendiri. Misalkan Anda membaca artikel yang ditulis oleh Asep tahun 2020 bahwa pembelajaran sains dinilai kurang relevan dan populer di mata para peserta didik menurut studi 2011. Kalian sebaiknya tidak menulis seperti ini, memparafrase langsung dari artikel Asep, dan menulis seperti ini sebaiknya dihindari, karena memparafrase seperti ini rawan terkena plagiat. Misalkan kalian mengubah sedikit kalimat yang ditulis oleh Asep menjadi kalimat seperti ini. Pada contoh ini kalimatnya tersusun dengan baik, jadi tidak sama dengan kalimat original di bawahnya. Tapi sebaiknya dihindari untuk pertama menghargai dari penulis pertama yang ini. Yang kedua, kalian kan diberikan kemudahan untuk mengakses informasi atau artikel yang ditulis di 2017. Kalian cari kalimat yang tulis di 2017 di penelitian Budi 2017. Misalkan originalnya seperti ini. Ini yang ditulis Budi. Pembelajaran sains dinilai kurang populer dan relevan di mata para peserta didik. Ya. Kalian kutip langsung dari originalnya. Buat contohnya seperti ini, contoh. Tidak harus seperti ini. Kalian bisa membuat gaya kutipan yang sesuai dengan yang kalian kehendaki. Contohnya seperti ini. Menurut Budi 2017, jadi penilaian popularitas dan relevansi pembelajaran sains di mata para peserta didik. Ini dianggap original. Meskipun mirip dengan tulisan yang ditulis oleh Budi, tapi kalian langsung mengutip dari sini, tidak mengutip dari penelitian yang dilakukan. Oke, ini contoh saja, contoh bagaimana sebaiknya kalian menghindari parafrase dengan cara seperti ini, harus dihindari. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan susun kajian pustakanya dengan baik dan perbaiki juga latar belakangnya, bagaimana cara mengerti, bagaimana cara merujuk pada penelitian studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.